nanti ada May Day dari buruh, tanggal 1 Mei, Ya. May Day. Terus ada juga yang dari Pak Din Samsudin, 100 tokoh itu. Nah, kira-kira tadi kan udah samina waktona terhadap Amin. Nah, ini apakah Ustadz Eka juga akan samina waktona terhadap yang digerakkan oleh elemen lain? Ya, sebentar lagi BBM naik, sebentar lagi tarif listrik naik, belum lagi pajak dan lain sebagainya. Ini semua menjerat daripada rakyat Indonesia. Sementara mereka yang kaya menjadi kaya, yang miskin makin terhimpit. Kalau memang nanti 100 tokoh yang dipimpin oleh Pak Din ataupun gerakan-gerakan buruh untuk bisa memperbaiki bangsa dan negara ini, demi Allah kita akan ikut bersama mereka untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Yang kedua, untuk pendukung dari 02, ya, jangan jumawa dulu. Ini permainan belum selesai, permainan masih berlangsung, Bos. Belum pernah. Tadi habis buka puasa sama Pak Anies nih. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan tausiah, Gus Imin juga sudah menyampaikan tausiah. Gimana tanggapannya, Pak? ya intinya kita sebagai pendukung relawan beliau, sami'na wa ta'na, ikut apa yang menjadi arahan beliau. Ya, beliau bilang tenang, sabar, ya kita tenang, sabar. Beliau bilang siaga satu, kita siaga satu. Artinya apapun yang menjadi keputusan dari capres kita dan cawapres kita, maka itu yang akan kita jalankan. Ya, insya Allah tanggal 27 capres dan cawapres kita akan hadir ke MK. Insya Allah kita sebagai relawannya, pendukungnya akan mengawal beliau. Ya, datang ke MK, kita ramaikan, kita berdoa bersama. Ya, mudah-mudahan dalam nanti persidangan di MK Allah beri kemudahan, Allah beri kita ini kemenangan dan solusi-solusi terbaik buat bangsa ini. Nah, Ustadz Eka, apakah sebagai pribadi masih percaya terhadap MK? Secara 100% mungkin kita masih akan bisa dibilang percaya sepenuhnya, mungkin belum. Ya, tapi kita dengar selentingan juga Paman Usman kan katanya sudah tidak ada di situ. Kita hanya berharap ya kepada yang baru Pak Soehartoyo dan Bang Isra bisa untuk benar-benar ya menjalankan amanah sebagai hakim konstitusi, ya, memakai daripada hati yang bersih, tidak takut akan tekanan, tidak takut akan ancaman, tidak takut dengan intimidasi, karena walaupun langit runtuh maka kebenaran harus tetap tegak. Saya berharap pada hakim-hakim yang mempunyai hati nurani, mereka bisa melakukan itu semua, karena banyak yang mengatakan suara hakim adalah suara Tuhan, maka kebenaran yang harus bisa dimenangkan. Oke, ada langkah apa kira-kira untuk mengantisipasi setelah Amin menghadap ke MK, apapun hasilnya, dan langkah-langkah yang pejabat siapkan itu seperti apa? Ya, kita masih terus melakukan koordinasi dan konsolidasi. Artinya setelah Amin melakukan daripada langkah ke MK, kita juga selalu akan melakukan koordinasi konsolidasi ke semua relawan yang ada. Artinya kita akan tetap sami'na wa ta'na. Ya, kalau capres kita bilang siaga satu, kita siaga satu. Kalau capres bilang kita oposisi untuk membela kebenaran, kita oposisi untuk membela kebenaran. Jadi apapun hasil yang akan disampaikan nanti lewat MK, dan kita melihat bagaimana dengan sikap daripada capres kita, maka kita akan ikuti. Apakah ada langkah lain? Ya mungkin nanti ada. Ya, mudah-mudahan kita melihatnya ke depan. Cuma pertanyaan ini adalah, kalau ada langkah lain, seandainya itu untuk memperbaiki bangsa, maka kami akan tempuh langkah lain. Langkah apa? Entah, mungkin itu strategi yang akan kita jalankan, karena kita tidak mau bangsa kita ini selalu terjatuh dengan lubang yang sama, dengan kecurangan-kecurangan yang ada, dan kita tidak berharap ya mendapatkan seorang pemimpin dari hasil kecurangan. Sedih, malu rasanya. Tapi kalau itu sudah terjadi, saya berharap kepada rakyat Indonesia, buka mata hati kalian, buka daripada pikiran kalian yang jernih. Apakah kalian mau
dipimpin oleh pemimpin dari hasil kecurangan. Kalau tidak mau, bergeraklah, karena buat untuk Indonesia lebih baik, untuk perubahan pasti membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan pasti membutuhkan daripada segala sesuatunya. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi, Ya. yang langkah lain itu kan nanti ada May Day dari buruh tanggal 1 Mei, Ya. May Day. Terus ada juga yang dari Pak Din Samsudin, 100 tokoh itu. Nah, kira-kira tadi kan udah samina waktona terhadap Amin. Nah, ini apakah Ustadz Eka juga akan samina waktona terhadap yang digerakkan oleh elemen lain? Ya, kita akan melihat perkembangan ke depan. Kalau selama ini buat perbaikan bangsa, kenapa tidak? Intinya kita sama-sama ingin menjadi anak bangsa yang baik. Bagaimana Indonesia bisa berubah lebih baik lagi. Indonesia tidak punya hutang lagi. Indonesia yang begitu diberi kekayaan oleh Allah luar biasa, tapi hanya dinikmati oleh segelintir manusia yang akhirnya membuat rakyat Indonesia mayoritas menjadi sengsara. Coba lihat sekarang, sembako begitu naik tinggi, sebentar lagi BBM naik, sebentar lagi tarif listrik naik, belum lagi pajak dan lain sebagainya. Ini sebuah menjerat daripada rakyat Indonesia. Sementara mereka yang kaya menjadi kaya, yang miskin makin terhimpit. Ini yang perlu kita melakukan perubahan. Kalau memang nanti 100 tokoh yang dipimpin oleh Pak Din ataupun gerakan-gerakan buruh untuk bisa memperbaiki bangsa dan negara ini, demi Allah kita akan ikut bersama mereka untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Asmara Membara, ya. Oke. Jadi saya ini relawan Amin, ya. Amin, ya. Anies Muhaimin. Intinya begini, intinya bahwa siapapun sebagai pemenang presiden itu, kami itu tidak ada masalah, no problemo. Tetapi asal dengan syarat jurdil, ya kan? Jujur dan adil. Ini kan yang terjadi sekarang ini bukan jurdil lagi, tapi benar-benar kerdil, mengkerdilkan demokrasi, ya. Ini terjadi bukan kecurangan lagi, bos. Ingat, mindset kita jangan sampai diarahkan ke arah kecurangan. Kalau bicara kecurangan, kita hanya picik gitu, kecil, ya, sampah namanya kecurangan itu. Tapi kalau bicara kejahatan, nah ini sangat global. Kejahatan yang TSM, terstruktur, sistematis, and massive, ya. Ini yang terjadi. Jadi demokrasi di Indonesia adalah bullshit semua itu, ya. Ini yang terjadi, bos, ya. Ingat, teman-teman semua, ini dalam live streaming ini saya sampaikan, intinya kami siapapun yang menjadi pemenang sebagai Presiden Republik Indonesia, no problem, asalkan satu yang jadi permasalahan adalah jurdil. Nah, ini jurdilnya itu tidak pernah ada. Ini ada hanya apa? Hanya pemilu atau pilpres dagelan. Kalau bahasa Inggris itu dagelan, ya. Ya guys, ya. Jadi ingat itu. Ini cuma dagelan belaka lah. Nah, untuk itu saya menghimbau tetap jaga persatuan dan kesatuan, ya. Tetap pertahankan, tetap semangat, keep spirit and keep smile. Jangan stres, tapi kita berpikir jernih. Jangan sampai kita berpikir picik, ya, apalagi berpikir sektoral, apalagi kita jangan sampai terjadi kerusuhan, sara segala macam. Kita harus bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bersatu dan bersatu. NKRI harga diri, ya. NKRI itu harga diri, bukan cuma harga mati, harga diri kita tuh, ya. Ingat itu. Kalau harga mati itu ya demokrasi, tapi buktinya demokrasi no way, ya. Ingat. Wakanda nomor Indonesia forever. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bang. Oke. Mau tanya, Bang. Ini kan Wakanda nomor Indonesia forever tuh. Oke. Kalau tadi gelagatnya pertemuan Prabowo dengan Pak Surya Paloh tuh, Pak. Sepertinya ingin mengajak, ini baru sepertinya ingin mengajak Pak Surya Paloh atau kabinet dari Nasdem itu untuk masuk ke kabinet selanjutnya, kabinet Pak Prabowo. Itu gimana, Bang, tanggapan Indonesia forever itu, Bang? Oke. Kalau menurut saya, ya, ini sangat-sangat terlalu dini, ya, untuk Bang Surya Paloh
Begitupun juga dari PKS tuh, terlalu dini bos, terlalu dini untuk langsung menerima. Kenapa nggak menunggu dulu, menunggu keputusan daripada MK? Apapun hasilnya, apapun keputusan MK nanti, merah, putih, biru, hijau, kuning, barulah kita membuat keputusan. Apakah menerima atau tidak? Kalau menurut saya itu, kenapa? Partai koalisi ini harus punya namanya harga diri dong. Jangan baru juga begini udah menerima gitu kan, langsung menerima. Itu artinya kita ini mohon maaf, mohon izin, terlalu lebay kayaknya. Menurut saya terlalu lebay, langsung nerima. Ketahuan kita pragmatis banget itu. Wah ini pemenang nanti berkuasa nih. Jadi saya butuh sesuatu nih, biar kita diakui, biar kita diakomodir. Nggak gitulah dalam berpolitik itu nggak, tidak sepragmatis itu bos ya. Jadi kita harus bertahan dulu dong, harga diri kita pertahankan dulu, jangan terlalu lebay. Tahu-tahu ini baru diumumkan, oke lah, monggo ayo mau diapain juga, nggak bisa, ketahuan banget kita mengemisnya gitu loh, ketahuan banget. Kan kita ini tadinya kan anti kacung, kita nggak mau jadi kacung. Kenapa kita bergaya dan berlaga seperti mengemis-ngemis ingin jadi kacung seperti itu? Maaf nih. Nah, saya percayalah abang-abang, bapak-bapak semua ini, terutama partai politik, saya menyesalkan mungkin saya dan atas nama seluruh rakyat yang pendukung 01 dan 03 menyesalkan kok langsung menerima, langsung seolah-olah mengalah tanpa perjuangan. Di sisi lain kan ini MK baru akan mulai, baru step awal ini. Tahu-tahu ini udah menerima, ini kan jadi gimana ya, kontraproduktif gitu, seperti itu. Jadi atau itu merupakan bagian dari strategi kali? Strategi siapa? Ya mereka. Kalau 02 strateginya saya katakan itu wajar. Kalau 02 senang-senang saja ya. Tapi yang partai koalisi 01 yang saya heran, kenapa langsung lebay gitu, langsung menerima begitu aja. Ini proses masih panjang bos. Kalau 02 saya tidak menyalahkan. Setiap yang dikatakan pemenang semua ingin menang dan ingin merangkul, ingin menambah teman, sahabat, menambah koalisi, jelas itu. Saya tidak komentari 02, wajar, siapapun pasti begitu. Cuma ini yang pendukung partai koalisi 01-nya ini yang terlalu buru-buru, terlalu kesusu kalau bahasa Inggrisnya. Ojo kesusu bos. Nah, santai, ojo pragmatis gitu loh. Biasa aja. Lihat dulu, dalami, analisa. Tunggulah 1 bulan. Kan dilantik aja belum. Ini apakah ini perjalanan masih panjang? MK aja baru 1 langkah sekarang. Baru submit berkas dari tim hukum 01. Jadi jangan terlalu, ini kelihatannya antara pragmatis dan putus asa gitu loh. Sudahlah ya. Bukan seorang pejuang kalau begitu. Bang Surya, iya, bukan seorang pejuang. Bang siapa lagi? Abu Bakar Al-Habsyi dari PKS, bukan seorang pejuang kalau begitu bos. Ya, jadi berjuang dulu, berjuang sekuat tenaga, sampai titik darah mengalir. Ya, berjuang dulu. Kalah menang itu hak prerogatif Allah, tapi berjuang, jangan langsung pasrah menyerah, langsung monggo gitu ya. Nggak gitu dong bos, sebagai pejuang ya. Itu. Kan ada 3 nih, kebelet semua. Yang satu kebelet puasa, yang satu kebelet mengembalikan modal dan habis-habisan, yang ketiga kebelet masuk dalam kabinet. Nah ini jawabannya, nih. Ya, jadi Anda tuh bukan bertanya, itu udah jawabannya. Ya, itu bukan omongan saya, omongan pertanyaan yang jawabannya itu tadi. Nah, menurut kebelet itu, kebelet kekuasaan, kebelet balik modal, satu lagi kebelet apa tadi? Kembalikan modal. Balik modal gitu kan. Satu lagi itu apa itu? Nah, mau masuk dalam kabinet. Masuk kabinet. Itu sih yang saya katakan tadi, jangan lebay. Nah, intinya isinya yaitu tadi yang sampaikan ada 3, kebelet ya. Jadi itu poinnya, itu isinya. Ya. Yang saya sampaikan tadi, ojo lebay, santai dulu, ojo gerasa gurusu, ojo kesusu ya. Lihat dong Caiminnya, lihat dong Pak Aniesnya, santai aja, berusaha. Kalau udah sampai final, nah endingnya apa? Ya, serahkan sama Allah, tawakaltu ala Allah, barulah silakan Anda memilih mana nih. Tapi ini terlalu masih jauh lah menurut saya. Ya, oke. Ada lagi? Tolong pertanyaannya yang tajam dong. Iya, Bang, tadi ini nggak tajam, cuman saya pengen menyikapin Abang dari tausiah yang disampaikan oleh Anies dan Caimin tadi, gimana? Mohon izin, saya tadi agak telat, jadi kurang begitu kopi, tidak sempat mendengarkan tausiahnya beliau. Kalau gitu izin jawabannya yang tajam Bang. Oke. Jadi tadi kan abang
pertemuan seandainya nih dari hasil pertemuan Prabowo dengan Pak Surya Paloh, seandainya DPR ini sedang menggodok hak angket. Kalau seandainya di parlemen anggota parlemen dari Partai Nasdem tidak mendukung hak angket, apa nih Bang? Respon, tanggapan atau pernyataan yang tajam Bang? Apa Bang? Ya saya bilang tadi ya pengecut dong kalau begitu. Pengecut. Ya dari awal kan Bang Surya udah mengatakan, waduh kami ini confirm, kami firm tetap tegak lurus sampai titik darah mengalir kan begitu kan. Itu Bang EF saya pula kan sempet tuh chattingan tuh ya, saya waktu di Kingmaker itu kan. Tapi nyatanya baru segini aja udah langsung seperti menyerah, langsung mengakui seperti itu. Nah maksud saya mental pejuang itu bukan itu. Mental pejuang itu harus benar-benar fighting dulu. Fighter itu benar-benar fighting dulu sampai titik darah mengalir. Ya, sampai finalisasinya bagaimana? Sampai keputusan MK, Bos. Karena kan menurut Profesor Jimli Asidiki, ini jangan langsung jumawa dulu 02, ya kan? Ini jangan langsung senang dulu, nanti keputusannya MK. Nah ini kan bahaya ini. Kalau MK itu dikasih hidayah berani dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa, yo bagaimana? Oh tuh jeger ketok palu, diskualifikasi atau harus pemilu ulang, bagaimana ceritanya nih? Nih, why not kan? Segala sesuatu bisa, kemungkinan itu bisa terjadi, Bos. Kemungkinan itu bisa terjadi apapun risikonya, apapun risikonya bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Ingat, itu menurut saya. Tapi pertanyaannya, masih percayakah dengan MK? Kalau saya pribadi udah nggak percaya. Saya pribadi tidak percaya. Hanya, kan saya bilang, hanya harapan saya kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa Maha Esa, menggerakkan hati MK, selesai sudah. Nah, tadi ngomong selesai nih Bang. Kemungkinan tanggal 27 atau tanggal 28 itu Pak Anies itu bakal ke MK. Gimana nih Bang? Ada gerakan atau aksi nyata untuk entah ya, geruduk MK atau apa gitu? Kemungkinan itu saya dengar akan ada gerakan menggeruduk MK ya. Pertama untuk supporting spirit, memberikan semangat spirit, mendukung. Karena apa? Rakyat pendukung 01 itu mempunyai bukti-bukti yang jelas ini. Ini makanya saya katakan bukan kecurangan lagi. Ini adalah kejahatan TSM, terstruktur, sistematis, and massive. Jadi bukan kecurangan, kejahatan. Kalau udah bilang kejahatan, bos, udah selesai semua. Udah pelanggaran berat ini. Dan itu orang-orang ahli hukum lah yang mengerti bagaimana solusinya ke depan, bagaimana penanganannya gitu kan. Tim hukum dari 01 dengan MK nanti di persidangan, apakah ada perdebatan atau bagaimana. Yang penting ada bukti dan saksi itu. Kalau saksi dan buktinya kuat, ya selesai gitu kan, harusnya. Saya mau dari Abang pesan keras apa yang bisa ditujukan kepada mereka. Pesan keras. Mereka siapa nih? Ya. Untuk masyarakat dan pendukung Amin Bang. Ya. Kalau untuk pendukung 01, tips spirit, tetap semangat, tetap berjuang dan berjuang. Ya, setelah berjuang baru kita tawakal ke Allah. Jangan menyerah dulu, bos. Berjuang, ayo kita berjuang sampai titik darah mengalir. Berjuang ya. Tapi berjuang dibarengnya jangan berjuang dengan hura-hura, berjuang dengan berdoa, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jangan cuma berjuang tanpa berdoa, tanpa beribadah. Ya no namanya. Itu satu. Yang kedua, untuk pendukung dari kawan-kawan kita yang 02, ya, jangan jumawa dulu. Ini permainan belum selesai, permainan masih berlangsung, bos. Belum ini masih belum injury time ya, belum selesai. Permainan masih panjang. Mari kita tunggu sama-sama. Siapapun finalnya nanti, siapapun akhirnya nanti sebagai the winner, pemenangnya, kita harus terima selama itu ada dalam jalur yang benar, realnya jelas kan itu. Kalau realnya itu ngaco, bisa keguling, bos. Contoh kereta api, realnya kan 2. Kalau dia udah kacau, bisa terguling itu kereta. Pahamlah ya maksud saya ya. Untuk semua saudara-saudara baraya semua paham maksud saya. Harus on the track, kalau bahasa Jawanya on the track, jangan cuma ngomong doang on the track. On the track harus dijalankan. Pesan untuk pendukung Amin atau pesan untuk pendukung Anies Baswedan. Tetapi di media sosial ini banyak yang nyinyir nih, suruh terima kekalahan, nyinyir suruh logowo, nyinyir ngapain sih demo-demo, mendingan kerja cari nafkah. Ini ada nggak pesan untuk teman-teman atau demo yang mungkin yang kemarin demo tandingan? Pesan-pesan untuk yang suka nyinyir,
kenapa sih terima aja sih kekalahan katanya kayak gitu tuh Bang. Ada nggak pesan-pesan untuk mereka itu? Jadi gini, sebagai pejuang itu tidak bisa kita menerima kekalahan di atas kejahatan. Ya, kita dianiaya, dizolimi, dianiaya, disiksa, dikebukin. Ya wis lah kamu sabar wae, ya wis lah. Jadi kita harus sabar, kita harus tawakal, sabar. Ya nggak bisa bos, kita harus lawan dulu. Bagaimana namanya self defense, bela diri itu bagaimana? Apalagi udah jelas kan ini. Jangankan pihak 01, saya yakin pihak 02 pun tahu ini di mana celah-celah yang ada missnya di situ, ada kejahatannya di situ, ada dari hulunya tuh udah jelas, dari hulunya jangan lihat hilir, dari hulu sampai hilir itu udah terstruktur masif, gitu. Sistematis, udah kelihatan sangat kasat mata. Apalagi sekarang ini kan sistem medsos ini kan udah gila-gilaan. Kejadian detik ini pun langsung tersebar kemana-mana. Jadi nggak bisa kita. Ini ibaratnya kita main kucing-kucingan, kita bersembunyi tapi di ruangan yang terbuka terang benderang. Mau gimana kalian lari? Mau bagaimana kalian bersembunyi atau tidak terlihat? Mau terang benderang kok. Ya, bahkan dunia pun udah melihat gitu kan. Dunia pun seperti PBB saya dengar kemarin. PBB sempat memberikan statement gitu kan, seperti itulah statement negatif terhadap demokrasi di Indonesia. Ya, terlepas itu siapapun capres, tapi demokrasinya udah paling buruk, paling dagelannya ya 2024 ini. 2019 setengah dagelan, sekarang udah dagelan banget, udah dagelan banget ini. Oke, gas ya. Apalagi yang tajam dong pertanyaannya. Ya, oke, siap, sudah. Cukup ya? Cukup ya? Cukup, siap. Baik, terima kasih. Keep spirit. Ya, terima kasih Bang.